memang harus diceritakan soal conceptual problem, tapi betul dalam bentuk konsep. Tadi saya sudah cerita, dan itu sebenarnya masuk dari bagian latar belakang masalah. Karena kita hanya ada dua di UI ini. Satu latar belakang masalah, yang kedua adalah perumusan masalah. Di dalam perumusan masalah itu isinya bukan masalah-masalah, bukan. Tetapi pertanyaan penelitian, isi dari perumusan masalah. Karena itu dikatakan perumusan, dirumuskan masalahnya. Bentuknya apa? Pertanyaan penelitian. Jadi conceptual problem, factual problem itu bagian akhir atau bagian dari latar belakang masalah. Ya, kita hanya punya dua, latar belakang masalah dan perumusan masalah. Perumusan masalah isinya adalah pertanyaan penelitian atau bentuknya pertanyaan penelitian. Nah, lalu yang juga saya pikir harus mendapatkan perhatian soal metodologi adalah tadi yang Mbak Lina katakan soal FGD. Kalau itu FGD-nya orang lain, kita nggak bisa mengklaim itu FGD kita. Ini metodologi itu seperti itu. Bahwa ikut dan dapat informasi boleh. Jadi artinya gini, dalam FGD yang diikuti ada informasi. Jadi informasi yang diambil. Ya, tapi bukan FGD dalam rangka mengambil sebagai alat dari si peneliti. Jadi itu bukan FGD-nya Mbak Stefi, itu FGD-nya orang lain. Tapi kalau di FGD itu ternyata ada informasi yang bermanfaat, boleh aja diambil. Tapi itu tidak bisa dianggap sebagai alat dari penelitiannya Stefi gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu disebut sebagai ada FGD, dalam FGD itu ada informasi yang bagus yang bisa dimanfaatkan. Nah, jadi itu yang saya pikir hal-hal yang saya ingin tambahkan saja. Soal substansi yang diberikan oleh Prof. Jo, oleh Dr. Riris, oleh Dr. Akton, saya pikir ini bagus-bagus untuk masalah Papuanya ya, dan itu akan memperkaya disertasi. Saya pikir itu aja dari saya, Pak Irfan. Sebagai co-promotor memang saya tugasnya untuk mempromosikan Stefi untuk jadi dokter. Baik. Terima kasih. Dan letak yang diungkap itu letak kunci doktornya Mbak Stefi. Siap, Prof. Irfan, izin apa boleh menambahkan sedikit? Izin tadi. Ya, nanti ketemu juga, monggo Mbak. Siap. Sikat ya. Saya tadi lupa mengklarifikasi kepada Bu Lina. Jadi yang disampaikan Bu Lina mengenai tanda panah di dalam paparan tadi saya itu, saya menyadari gitu pada saat membaca naskah saya ini bahwa ada tanda panah yang clear. Jadi pada saat tadi saya paparan, octahelix ini saya turunkan ke bawah menjadi bagian dari dukungan masyarakat. Jadi tadi yang disampaikan Pak Roy itu, kenapa perlu ada dukungan dari masyarakat? Karena partisipasinya, perannya, sikapnya. Jadi bukan saja masyarakat ini masuk ke dalam sebuah dialog, ikut ke dialog, tapi bagaimana mereka mau menerima otsus, kemudian mereka diperankan, mereka menyikapi dengan adanya otsus itu apa, karena otsus jilid 2 kemarin juga memicu banyak demonstrasi. Jadi tadi mengenai tanda panah yang disampaikan Bu Lina di dalam naskah, saya sudah menyadari kekeliruan penempatannya. Jadi pada saat tadi pas saya paparan, panah ini ke bawah, jadi tadi sampaikan Pak Roy juga sama, octahelix ini merupakan gabungan dari bagian dari ketika masyarakat itu, dukungan dari masyarakat itu minimal ada 8 aktor. Seperti itu tadi. Ini Mbak Stefi sedikit aja ya. Jadi mengklarifikasi yang tadi. Jadi saya karena Mbak Stefi gini, Mbak Stefi harus mendalami betul kalau misalnya memang memakai teorinya Ansel and Guss. Jadi baca kembali apa yang disebut dengan dialog. Dialog itu bukan sosialisasi ya dari pemerintah semata, tetapi pasti ada perlibatan tadi saya katakan. Karena di dalamnya ketika melibatkan sudah termasuk. Ini sekaligus kalau kita bicara faktor yang sebelumnya, yang precondition tadi, itu kan juga bicara ada partisipasi di situ. Nah artinya sebenarnya tentang helix atau tentang kemudian tadi support from citizen itu sebenarnya udah masuk di wilayah sana. Nah, memang tadi kalau kita tadi Pak Roy betul banget jadi bahwa apa yang dilakukan sama Ansel Guss itu sebenarnya dia benar-benar meta-analisis. Nah itu yang disebut kalau bisa Mbak Stefi membuat model yang berbeda mungkin akan menjadi lebih menarik gitu, karena tadi ini nggak hanya asal comot dari teori yang dipakai oleh yang dibuat oleh Ansel and Guss gitu.
Jadi sebagai apa? Karena buat saya ini pasti berbeda betul kondisinya gitu. Jangan-jangan ada faktor yang lain di luar itu semua. Nah ini yang kemudian tadi harus didalami lagi lewat data yang dikumpulkan oleh Mbak Sevi. Jadi dialog itu, diskusi itu menjadi diskurs itu menjadi muncul di dalam bab 5 maupun 6-nya. Gitu sih Mbak Sevi. Ya, Ibu Lina, terima kasih diskursusnya ya. Berarti ditambahkan lagi di bab 5, Bu. Oke, nanti dengan kopromotor jumpa secara intensif kembali Mbak. Dan dengan penguji saya kira yang lain karena ini sudah lewat sidang hasil dengan penguji silakan bahkan dianjurkan untuk ketemu Mbak Sevi ya. Oke, terima kasih Prof. Roy. Kita lanjutkan ke promotor. Sebelum promotor biasanya saya nanya. Ini sih sudah lengkap dari pakar-pakar Papua ini. Saya nggak akademik, nggak riset ini karena penuh dengar soal Papua, saya justru kok gergetan soal Papua. Mohon maaf Pak Anton, saya empirik aja ini. Siap Prof. Ini yang dilakukan negara ini, sorry Mbak Prof Jo, dalam tanda kutip banget, Mbak Sevi sebagai orang aktor state juga, ini ecek-ecek menurut saya negara kita. Yang diminta orang Papua juga ecek-ecek, mohon maaf Pak Anton, yang kawan-kawan gerakan separat itu. Merdeka nanti dia dilibas orang. Kita otsus, mohon maaf, ecek-ecek. Saya memandangnya kalau rumah RI itu ada beberapa kamar. Satu kamar itu ada ditempatin orang yang punya rumah, tapi satu kamar itu ada orang asing. Mau apa aja ribut terus rumah itu. Aceh beda Pak Prof Jo, nggak ada orang asing, udah dihilangkan. Kalau bisa ada model yang ekstrim. Ini sayangnya bukan akademis ya. Saya pengennya ini empirik langsung Presiden RI, Panglima dan sebagainya ketemu yang namanya gerakan Aceh, gerakan Papua Merdeka bareng-bareng ngusir Amerika. Jadi ini ekstrim ke Amerika malah. Mumpung kita dekat Cina, kita usir Amerika untuk tidak ngelola emas kita sendiri. Emas kita buat orang Papua dan tenang buat orang Indonesia semua, untuk Indonesia pokoknya. Untuk orang Papua, Sulit, untuk dari kita memang sulit gitu, tapi kita harus berani bareng-bareng. Karena Amerika punya Amerika punya andil waktu Pepera. Iya. Susah. Kita bambu runcing sama Belanda aja berani, masa dengan Amerika yang berani. Oke, baik, kita lanjutkan promotor saja. Monggo Prof. Ami, silakan. Baik, terima kasih Prof. Irfan yang saya hormati, juga Bapak Ibu sekalian penguji, terutama Prof. Jo Hermansyah, Pak Dr. Anton Raharusun, Bu Dr. Iris Katarina, dan Bu Dr. Lina Miftahul-Jana. Rasanya lengkap sekali ya masukan beliau tadi dan luar biasa menurut saya Mbak Sevi. Jadi Mbak Sevi memang harus memperhatikan masukan-masukan itu, terutama dari Bu Dr. Iris itu mengenai justru tidak disertakannya di dalam sebagai informan itu adalah teman-teman dari GPM. Saya menyebut teman-teman ya, jangan disebut musuh. Teman-teman GPM itu kenapa tidak diikut sertakan di sana? Nah ini tentu menjadi tinjauan ulang Mbak Sevi, apakah ini masih sempat digali 1-2 orang atau menjadi keterbatasan. Artinya ini benar-benar analisis hanya dari sisi pemerintah, tapi orang yang bermasalah sendiri nggak diajak ngomong. Nah ini bagus sekali menurut saya, luar biasa. Terus kemudian dari Prof. Jo Hermansyah kalau bisa saya gambarkan adalah jadi kebijakan Otsus yang sudah berubah 2 kali perubahan. Nah, Mbak Sevi masih pada kebijakan yang pertama. Jadi mohon ini diakomodir juga, termasuk tadi mengenai menyertakan kasus lainnya, misalnya Thailand Selatan dan Aceh. Nah ini mungkin juga harus diperhatikan selain masukan-masukan beliau lainnya yang luar biasa tentang Papua. Nah dari Pak Dr. Anton Raharusun saya juga mencatat ya beberapa masukan menurut saya mengenai sentralisasi, desentralisasi yang belum dibahas, kemudian konsep negara kesatuan,
dan perkembangan Otsus nomor 2 tahun 2021. Nah, ini juga mohon diperhatikan. Dan dari kawan saya satu ini yang ahli metodologi, Ibu Dr. Lina Miftahul, itu juga saya sependapat karena di latar belakang masalah itu memang harus streamline antara conceptual problem dan factual problem. Saya sudah beberapa kali mengingatkan Mbak Stevi agar konsep kolaboratif governance, karena ini kan kita disertasinya tentang kolaboratif governance. Settingnya, background-nya adalah eliminasi gerakan Papua, sehingga memang harus dimatangkan di konsep kolaboratif governance. Tadi ditekankan ulang oleh Pak Dr. Roy Salomo bahwa konseptual problemnya dengan tadi menambahkan mengutak-atik konsepnya Ansel and Guest itu bagus sekali ya. Jadi ada bridging the gap antara konsep asli yang hanya berdasarkan meta-analisis dengan konsep yang Anda benar-benar turun lapangan. Saya mengapresiasi hasil kerja Mbak Stevi secara keseluruhan karena saya yang mempromosikan dengan Pak Roy dan energinya yang luar biasa, sangat rajin bertanya, rajin ketemuan, dan kadang-kadang saya malah sama Pak Roy waktunya tidak ada, tapi beliau mendesak terus untuk bertemu dan berdiskusi. Jadi kita memberikan masukan-masukan lewat WA, lewat telepon, dan lain-lain. Jadi menurut saya itu luar biasa. Jarang saya temui mahasiswa seperti ini yang sangat rajin. Semoga sukses ke depan ya Mbak Stevi, dan mohon seluruh masukan penguji yang luar biasa tadi semuanya diperhatikan dan akomodir di dalam tulisan-tulisan berikutnya, termasuk yang typo, teknik penulisan, baca SK rektornya, supaya ini benar-benar menjadi tulisan ilmiah yang benar-benar warna UI khususnya VIA itu terlihat di dalamnya. Selebihnya saya juga appreciate karena Mbak Stevi sudah menulis di beberapa jurnal terindeks Prof. Irfan, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama adalah sudah terindeks di Q3, yang kedua di Q2, walaupun tulisannya belum masuk di Scopus ya Mbak, kalau yang kedua ya yang Q2. Nah, mungkin ke depan nanti diusahakan ke sana, dan ini sedang menulis untuk Q1. Jadi sangat produktif. Jadi mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi yang lain-lain untuk dalam menulis jurnal. Terima kasih. Demikian Pak, masukan dari saya sebagai promotor. Terima kasih. Terima kasih kembali. Mudah-mudahan Q1-nya tembus, Indonesia tenang, tidak ada rusuh Papua lagi. Kalau saya sekalian rusuh dengan Amerika. Oke, Mbak Nizin, Bapak Ibu. Kita break dulu. Cukup sidangnya yang menarik. 2 jam ini lewat 1 menit, 2 menit. Jadi dengan rapat nanti lewat panjang. Mas Yanto, mohon dibantu Mbak Stevi dan pengunjung di lift-kan dulu. Nanti kita panggil. Terima kasih.